Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Galatia. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Galatia 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita sudah tiba di akhir tahun, tanggal 31 Desember 2023. Dan nanti sore sampai malam kita masih akan beribadah lagi ya. Itu kemungkinan menjadi alasan sehingga pagi ini agak sedikit sepi. Tapi enggak sepi-sepi amat lah, masih ramai ya. Ya, kita bersyukur sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita berkata Ebenezer. Dan di sepanjang tahun 2023 tentu kita mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Bahwa ada suka, ada duka, silih berganti. Ya, Tuhan memakai semua itu untuk terus membentuk kita untuk menjadi anak-anaknya yang setia, untuk menjadi hambanya yang setia. Ya, tema kita hari ini, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Itu tema kita. Memang pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Temanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Tapi hamba Tuhan, itu pengakuan Maria ya. Aku adalah hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan dia memiliki readiness, satu kesiapan untuk melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Nah, minggu ini tema kita, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Apakah ini sesuatu yang bertentangan? Tentu tidak ya. Minggu lalu kita diteguhkan dengan satu pengakuan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tapi hari ini dikatakan kamu bukan lagi hamba. Maksudnya bukan hamba dosa. Ya, kita bukan hambanya si Bolis, bukan hamba iblis, bukan hamba dosa. Tapi kita adalah hamba Tuhan. Sekaligus minggu ini juga kita diperteguh lagi bahwa kita memiliki satu status yang baru disebut sebagai anak. Jadi kita di satu sisi disebut sebagai hambanya Tuhan, hamba Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga memiliki posisi sebagai anak-anak Tuhan. Luar biasa ya. Di dalam surat Galatia ini, Rasul Paulus sebenarnya sedang memberikan pengajaran kepada jemaat mula-mula. Secara khusus kepada jemaat Galatia pada masa abad pertama. Penegasannya adalah bahwa orang-orang yang di luar Kristus itu pasti hamba dosa. Tapi orang-orang yang sudah di dalam Kristus, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka dia disebut sebagai anak. Nah, ini yang kita baca tadi. Jadi ini sebuah penegasan kepada semua orang-orang Kristen, kepada semua anggota jemaat, bahwa kita sudah memiliki atau sudah mengalami status yang baru, relasi yang baru, dan juga di sini ada penegasan bahwa kita memiliki satu janji yang pasti bahwa kita disebut sebagai ahli-ahli waris. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada
ibadah minggu pada pagi hari ini. Pertama, menjadi anak itu adalah status yang baru. Mengapa menjadi anak adalah status yang baru? Karena sebelumnya seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita ketika di luar Kristus, kita disebut menjadi hamba dosa, bahkan disebut sebagai pendosa, the sinner. Itu satu keberadaan yang tentu tidak menyenangkan Tuhan. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka dosa memperbudak dia. Maka statusnya menjadi the sinner, menjadi pendosa. Bukan saja bahwa dia menjadi pelaku dosa, tapi menjadi pendosa. Karena jelas dikatakan dalam Roma 3:23 ya, semua orang sudah berbuat dosa. Karena sudah berbuat dosa, maka tidak ada yang benar. Semua sudah dalam posisi yang terhilang. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ tentunya. Kita harus membaca Alkitab kita juga secara utuh. Maka perlu kita berkomitmen lagi untuk terus membaca Alkitab kita. Kita sudah masuk di akhir tahun 2023. Bagaimana pembacaan Alkitab kita? Sekaligus kita evaluasi ya. Ya, kalau keluarga-keluarga biasanya berkumpul di malam tahun baru. Kalau di kalangan orang-orang Batak, tapi pasti bukan hanya orang Batak. Itu ditunggu-tunggu sampai jam 00 ya. Di sana ada ibadah keluarga, masing-masing ngomong, ada janji, ada komitmen, ada nangis-nangisan, maaf-maafan, dan seterusnya. Ya, itu sudah semacam sakramen gitu ya, padahal bukan. Ya, ada pengakuan di sana, ya besoknya mulai lagi ya. Ya, berharap tidak begitu sebenarnya. Jangan malam itu sudah diselesaikan, ya besoknya sudah mulai lagi. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita melihat dalam kitab suci bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Allah itu tidak membiarkan manusia, tidak mendiamkan begitu saja. Ya, atau berkata, emangnya gue pikirin, tidak ya. Allah kita kan tidak seperti itu. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun tetap bahwa keadilannya tidak bisa dibatalkan. Dia adil, tapi dia juga kasih. Maka pada zaman Musa Allah memberikan hukum Taurat sebagai penuntun, sebagai pedoman dalam perjalanan umat Tuhan. Tetapi sekalipun sudah ada buku penuntun atau sudah ada hukum Taurat, ternyata Alkitab menyatakan tidak seorang pun yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Ya, memang melalui hukum Taurat akhirnya manusia sadar, tahu akan dosa. Diingatkan akan perintah-perintah Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa tidak seorang pun yang bisa memenuhi hukum Taurat itu secara sempurna. Atau bisa dikatakan bahwa semua manusia mengalami kegagalan untuk melakukan hukum Taurat itu. Maka dalam Galatia 4 ayat 4-5 yang tadi kita baca, dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kita lihat di sini bukti kasih Allah itu yang dinyatakan melalui pengutusan anaknya yang tunggal. Jadi Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menjadi penebus. Karena memang manusia sudah menjadi budak, sudah menjadi hamba dosa, sudah menjadi budak dari iblis. Jadi tidak bisa melepaskan diri dengan usahanya. Manusia tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri. Maka manusia membutuhkan seorang penebus. Itulah kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Kita sudah mengikuti khotbah-khotbah Natal di sepanjang Desember ini. Dan itulah bukti kasih Allah yang begitu besar. Mengutus Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi penebus. Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dirinya sendiri.
Jadi kalau di dalam perjanjian lama ada istilah yang dipakai bahwa sebenarnya manusia berdosa diibaratkan bahwa manusia itu sudah berada di pasar dosa gitu ya. Jadi ada namanya agorazo, pasar dosa. Tapi untuk bisa keluar dari pasar dosa, dari perbudakan dosa, maka membutuhkan seorang penebus. Ya, ada tuan-tuan yang mungkin memiliki kekayaan yang bisa membeli budak itu, dan ketika dia bisa membeli, maka budak itu menjadi miliknya. Maka ada penebusan, ada lutro di sana. Nah, demikian yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia, ketika kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah penyelamat, Dia adalah penebus, dan kita mengakui dosa kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka kita memperoleh penebusan itu yang adalah anugerah. Anugerah bagi kita. Jadi penebusan itu sebenarnya tidak gratis. Ya, kita berkata itu free, kita dibebaskan, tapi sebenarnya bahwa Kristus yang sudah menanggungnya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, kita sering mendengarkan ayat itu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ayat ini sangat jelas memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kita sudah mengalami penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus secara tuntas dengan mengorbankan dirinya, dengan mencurahkan darahnya yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi keselamatan itu adalah anugerah bagi kita karena kita tidak bisa melakukannya. Tetapi harganya sangat mahal karena untuk mengerjakan keselamatan, untuk mengerjakan penebusan, Allah sendiri harus turun tangan. Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan Yohanes pasal 1 ayat 12, ini adalah ayat yang sangat penting bagi kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, kita bisa lihat di sana, tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Yesus Kristus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ayat ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Yesus yang diutus oleh Allah Bapa sebagai penebus, maka orang itu akan memperoleh status yang baru. Semua orang yang percaya dan menerima Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya, kita sudah mendapatkan status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa, diberikan eksosia sebagai anak Allah. Artinya kita diberikan kepastian bahwa sekali kita diangkat menjadi anak Allah, kita memiliki kepastian hukum. Tidak bisa lagi dibatalkan. Status sebagai anak itu berlaku sekali sampai selama-lamanya. Maka kita bersyukur kalau kita sudah mendapatkan sebuah kepastian keselamatan, kita mendapatkan status baru. Kita yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai penebus, sebagai juru selamat, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Nah, kita bersyukur. Inilah firman Tuhan bagi kita. Jadi menjadi anak itu adalah satu kasih karunia. Dan itu adalah status yang baru, status yang tetap. Yang tidak bisa diganggu-gugat oleh dunia ini, oleh siapapun. Nah, maka di sini dikatakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Yohanes 1 ayat 12 memberikan peneguhan lagi bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Kristus, maka kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menjadi anak
kita mendapatkan relasi yang baru. Relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Setelah kita mengalami penebusan, kita mendapatkan status baru, kita mendapatkan juga relasi yang baru. Sebelumnya sudah tidak ada relasi kita dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan dengan Allah sudah terputus. Karena apa? Pelanggaran dan dosa-dosa. Relasi dengan Allah sudah rusak. Demikian juga dengan alam, dengan sesama, bahkan dengan diri kita sendiri. Karena dosa membuat kita sudah kehilangan segalanya, termasuk kehilangan damai sejahtera. Ini tema Natal yang selalu ditekankan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah percaya dan menerima Kristus, hubungan itu sudah dipulihkan. Kita sudah diperdamaikan. Dan kita diberikan privilege, kita diberikan hak istimewa yang baru. Dalam ayat yang ke-6 bacaan kita dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi ayat 4 dan 5 itu memberikan penegasan kita mendapatkan status baru sebagai anak. Tapi di dalam ayat yang ke-6 diberikan lagi penegasan bahwa sebagai anak kita memiliki relasi yang intim. Sehingga kita diberikan hak istimewa memanggil Allah itu sebagai Abba, sebagai Bapa. Wah, ini luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu ingat guyonan Gus Dur zaman dulu ya. Dia guyon. Dalam guyonannya disebutkan ada percakapan antara ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Muslim. Wah, kalau orang Hindu hubungan dengan Allah itu dekat ya katanya, seperti paman dengan keponakan, karena disebut Om, ya, Om Swastiastu. Wah, bagus ya, hubungannya dekat seperti paman dengan keponakan. Wah, lebih dekat lagi kalau Kristen. Hubungannya lebih dekat lagi. Karena dipanggil sebagai Bapa, antara anak dan Bapa, lebih dekat lagi. Lalu Gus Dur tertawa. Loh, kenapa tertawa Gus? Waduh, enak ya. Hubungannya dekat banget. Keponakan dengan paman, anak dengan Bapa. Ya, kalau kami katanya panggil Allah saja harus pakai toa katanya. Itu guyonannya ya, saya ya, harus pakai toa. Ya, dirasa bahwa hubungan itu begitu jauh. Ya, sekalipun itu guyon, tapi kita bisa mengambil maknanya bahwa betul, hanya di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu dekat ditekankan. Bahwa kita memiliki hak, privilege memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Sehingga kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Wah, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Kenapa kita bisa memanggil dia sebagai Bapa? Karena yang pertama tadi kita sudah diangkat, diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Kemudian dikatakan sebagai anak-anak Allah kita diberikan rohnya berdiam di dalam hati kita. Sehingga kita mengerti pikiran Allah, kita tahu isi hati Allah. Maka relasi kita dengan Allah adalah relasi di dalam ketundukan, di dalam ketaatan. Jadi jangan juga mentang-mentang sebagai anak gitu ya. Saya kan anak, jadi kita jadi tinggi hati. Enggak juga. Tapi relasi antara anak dengan Bapa adalah relasi di dalam ketundukan, di dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Sebagaimana Yesus kepada Bapa, dia melakukan apa yang Bapanya kehendaki. Sekalipun harus menderita, sekalipun harus digantung di kayu salib. Tetapi yang dia lakukan adalah taat. Taat kepada Bapa. Maka itu juga menjadi implikasinya atau aplikasinya bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita tunjukkan kedekatan kita, relasi kita dengan Bapa di dalam segala ketundukan akan firman-Nya. Jadi tidak bisa kita berkata, ya yang penting saya sudah jadi anak, akhirnya kita sesuka hati kita. Tidak. Justru status sebagai anak, kedekatan kita dengan Bapa, itu harus tercermin
bagaimana kita memiliki sikap karakter seperti Bapa. Tapi yang penting kita pahami bahwa relasi yang intim ini, Bapak Ibu yang tersalam Tuhan, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 8, tentu sudah sangat jelas di sana, ayat yang ke 31 sampai 39 ya. Bagaimana keyakinan kita kepada Kristus. Kalau kita baca kepanjangan, tapi ayat 39 dikatakan bahwa kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi relasi itu adalah relasi yang kekal. Tapi hubungan atau relasi kita dengan Allah haruslah relasi di dalam cinta kasih. Karena dia sudah mengasihi kita mengasihi dia. Maka selanjutnya kita bisa mengasihi sesama. Jadi relasi secara vertikal, relasi horizontal yang diikat oleh kasih. Dan itulah yang disebutkan sebagai hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi relasi yang intim dengan Allah itu harus tercermin di dalam cinta kasih kita. Jadi kalau bicara tentang kasih tentu itu tidak bicara tentang definisi, tidak bicara tentang teori. Tapi kasih itu berarti kita mau memberi diri kita. Kasih berarti berbagi hidup kita, memberi diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi ini hal yang kedua. Jadi ketika kita sudah memiliki pemulihan relasi dengan Allah, kita juga memiliki pemulihan relasi dengan sesama. Sehingga kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Sekalipun ada perbedaan. Kita semua berbeda. Beda suku, beda karakter, beda pendidikan, beda pekerjaan, beda latar belakang. Kita beda, ada banyak sekali perbedaan. Tetapi karena relasi kita sudah dipulihkan dengan Allah, maka kita bisa menerima perbedaan satu dengan lain. Sebagaimana Allah tidak lagi memandang perbedaan. Tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang Skit, orang barbar, dan sebagainya. Di dalam Tuhan, kita diterima oleh Tuhan tanpa memandang perbedaan-perbedaan itu. Maka itu juga yang harus tercermin di dalam gereja kita. Di dalam hubungan kita dimanapun kita berada. Bahwa kita bisa atau mampu untuk menerima perbedaan. Perbedaan-perbedaan ras, suku, budaya, perbedaan latar belakang, itu tidak lagi menjadi perdebatan kita. Termasuk perbedaan dalam pilihan-pilihan. Nah ini penting ya, supaya tidak menjadi perdebatan. Karena kita semua harus bisa saling menerima perbedaan, termasuk perbedaan dalam hal pilihan tertentu. Nah ini. Jadi jangan sampai karena perbedaan pilihan kita jadi relasi kita terganggu di tengah-tengah jemaat. Jangan. Ya kan? Apalagi di tengah keluarga, suami istri, orang tua dan anak. Karena pilihan-pilihan akhirnya terjadi kerenggangan. Tidak. Ya, jadi kita mengingat bahwa seperti apapun keadaan kita, kita mengingat bahwa kita ini sudah diikat oleh relasi cinta kasih. Seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis, ya, orang Inggris, bahwa sesungguhnya kekristenan itu adalah relasi, dia berkata begitu. Kekristenan itu adalah sebuah relasi. Tapi relasi yang seperti apa? Relasi vertikal, relasi horizontal, yang memang harus dilandasi dengan cinta kasih. Ya ini penting. Sehingga kita membangun relasi harus ingat dasarnya adalah ada cinta kasih di dalamnya. Nah ini yang kedua Bapak Ibu. Dan yang terakhir, menjadi anak berarti menjadi ahli waris. Dikatakan di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini luar biasa. Jadi menjadi anak, kita mendapatkan itu status yang baru. Yang kedua,
relasi yang baru yang sudah dipulihkan, tapi yang ketiga menjadi anak kita menjadi ahli waris. Di dalam Roma pasal 8 ayat 17, hal ini juga ditegaskan. Saya ingin baca itu, Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ternyata dikatakan di sini, sebagai anak kita menjadi ahli waris, kita juga berhak menerima janji-janji Allah. Nah, di dalam surat Galatia, Rasul Paulus juga memberikan penjelasan kepada jemaat bahwa orang-orang yang sudah di dalam Kristus juga disebut sebagai anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham oleh karena iman kepada Kristus. Maka orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, yang juga disebut keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Nah, itu Galatia pasal 3 ayat 29. Jelas di sana ya. Kita bisa lihat Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, tentu kita masih mengingat terus bagaimana janji Allah yang dinyatakan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Bahwa Abraham dipanggil, kemudian diberkati, tapi dikatakan kamu juga akan menjadi berkat. Keturunanmu akan menjadi berkat. Maka kalau kita menjadi keturunan Abraham oleh iman kepada Kristus, kita berhak mendapatkan janji-janji Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hukum Romawi, ya, proses adopsi itu ternyata tidak mudah. Saya membaca sejarah ataupun satu artikel bahwa dalam hukum Romawi, memang ketika surat-surat ini ditulis, yang memerintah adalah orang-orang Roma ya. Ada kekaisaran Romawi. Jadi proses pengadopsian seorang anak itu tidak mudah. Tetapi ketika dia sudah sah menjadi anak adopsi, maka dia mendapatkan hak khusus. Ya, misalnya, kalau dia dulunya berhutang, maka setelah dia diadopsi menjadi anak, semua hutangnya itu sudah dibatalkan demi hukum. Jadi tidak lagi menjadi orang berhutang, karena dia sudah diangkat menjadi anak. Kalau tadinya hamba, dia punya banyak hutang. Justru karena dia tidak bisa bayar hutangnya, maka dia menjadi hamba gitu ya. Tapi ketika dia sudah diadopsi menjadi anak, maka semua hutangnya itu sudah dibatalkan. Tidak lagi berlaku. Kemudian, apalagi privilege menjadi seorang anak. Semua tuduhan pidana itu dibatalkan. Kalau ada tuduhan-tuduhan pidana yang membuat dia harus dipidana, tapi sekarang itu dibatalkan sehingga dia bebas dari segala hukuman. Dia bebas dari hukuman mati. Karena hamba itu bisa dihukum mati. Dia tidak punya hak atas dirinya. Seorang hamba bisa diperlakukan apa saja, mau dibuang, mau dijual lagi, mau dihukum mati juga bisa. Tapi ketika dia sudah diadopsi, sudah diangkat menjadi anak, maka pidana mati itu juga sudah dibatalkan. Luar biasa ya. Maka ini juga menjadi kebanggaan kita, menjadi satu keyakinan kita, bahwa ternyata Bapak Ibu, ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita sudah dibebaskan dari semua yang namanya hutang ya. Hutang ya, karena kita tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Memang melakukan hukum Taurat itu kan berat sekali tanggung jawabnya. Tapi kita sudah dibebaskan juga dari pidana mati kekal, tidak lagi di dalam kebinasaan. Tetapi kemudian kita mendapatkan hak waris, yaitu jaminan keselamatan yang sudah dimateraikan. Sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, sehingga
tidak bisa dibatalkan. Dan semua janji-janji ini dijamin oleh, ya tanda kutip, oleh ayah baru gitu ya. Ya, kita punya ayah baru, Allah sendiri, ya tanda kutip. Jadi Tuhan Allah yang menjadi Bapa kita, yang kita panggil ya Abba, ya Bapa itu sudah menjamin semua janjinya berlaku bagi kita anak-anaknya. Jadi Rasul Paulus mengambil contoh bagaimana hukum adopsi di Roma. Tetapi lebih daripada hukum Roma itu, itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Allah Bapa terhadap kita. Jadi orang-orang percaya yang sudah diangkat menjadi anak Allah akan mewarisi Allah. Baik karakter Allah diberikan kepada kita. Kita mewarisi hidupnya Allah. Kita mewarisi kerajaannya yang kekal. Maka kita disebut sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kalau kita adalah anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Allah, maka kita juga memiliki etika kerajaan Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah yang taat kepada hukum kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu punya hukum, punya aturan. Maka kita harus taat kepada semua hukum kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa warisan itu sudah sah. Dan sifatnya itu adalah permanen karena sudah dimateraikan. Artinya kita tidak boleh meragukan lagi tentang janji Allah dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan janji Allah. Bahwa ada kepastian hidup, ada kepastian keselamatan ketika kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah yang sudah menanggung segala hukuman. Bahkan dia menanggung kutuk hukum Taurat melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kematian Yesus Kristus satu kali selama-lamanya sempurna. Dia menjadi korban yang sempurna. Dan karena pengorbanan Kristus itu kita mendapatkan warisan janji Allah hidup yang kekal. Amin. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya, kita sekalian sebagai orang-orang percaya semakin diteguhkan. Kita semua berkata, puji Tuhan, saya adalah anak Allah. Dan kita harus memastikan itu, kita sudah memiliki status yang baru. Saya adalah anak Allah. Saya sudah memiliki relasi yang baru. Saya memanggil dia sebagai Bapa saya. Ya biasanya kalau kita punya Bapa, yang di dunia saja kita sudah senang ya. Kalau kita misalnya dalam kondisi yang sakit, kondisi yang tertekan, tapi ketika kita bersama Bapa, pasti rasanya lebih aman ya. Seperti itu. Pada umumnya begitu. Apalagi anak-anak kecil, ketika dia merasa dalam bahaya, dalam tekanan, ketika dia bisa menggandeng bapaknya, dia pasti akan merasakan ketenangan. Nah ini adalah gambaran, tapi juga realita hubungan kita dengan Bapa di sorga. Ketika kita di dalam segala kesusahan, dalam pergumulan, dalam penderitaan apapun, kita mengingat Bapa kita dan kita berkata, aku anakmu. Dan kita mau terus berserah kepada pimpinan Bapa kita, pasti di sana akan ada ketenangan. Kita merasakan kenyamanan karena kita yakin bersama dengan Bapa ada ketenangan. Ya ada lagu itu ya, bersamamu Bapa. Selanjutnya saya lupa, tapi ada itu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersama Bapa kita mampu melewati segala perkara. Jadi sebagai anak-anak Allah, mari kita mencerminkan Allah. Mari kita tetap hidup dalam sifat-sifat Allah yang penuh kasih, sifat yang penuh dengan kebenaran, sifat yang adil, sifat yang suci. Itulah yang harus kita tularkan ke dalam dunia ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita terus memberitakan tentang kebaikannya, tentang cinta kasihnya kepada semua orang. Seperti Paulus juga menegaskan itu kepada jemaat Galatia, bahwa Paulus begitu peduli akan keselamatan orang-orang Galatia, dia juga peduli akan keselamatan orang-orang lain.
Maka bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa kita adalah hamba kebenaran, anak-anak Allah. Maka mari kita juga terus memberitakan kebenaran. Kita sudah memiliki kepastian, kita harus confident, kita memiliki percaya diri bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita sudah mewarisi semua janji Allah itu. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur, dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di akhir tahun ini dalam Minggu Kudus pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran yang mutlak, dan kami bersyukur oleh firman-Mu kami diingatkan, kami diteguhkan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang sudah Engkau selamatkan, mendapatkan hak istimewa memanggil-Mu sebagai Bapa. Ada satu hubungan yang tidak pernah bisa dipisahkan sampai kapanpun. Dan kami percaya di dalam Engkau, kami tetap aman. Di dalam Engkau kami sudah terjamin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya Engkau materaikan itu, sehingga menjadi bekal bagi kami menjalani hari ini, bahkan menjalani tahun-tahun yang akan datang.